Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ini mas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hamdan kama yaliqu bi jalali wajhihi wa alimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Usikum ayyaya wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini atas limpahan nikmat dan juga rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan untuk menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian tentang nawaqidul atau mubtilatul Islam, pembatal keislaman. Kita mempelajari ini agar kita bisa lebih hati-hati untuk diri kita agar tidak terjerumus. Kepentingan utama kita adalah untuk itu, bukan untuk mentahkim atau memvonis orang lain, tapi yang utama adalah bagaimana kita memahami untuk selanjutnya kita berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan atau amalan-amalan yang menjadikan keislaman kita itu menjadi batal. Baik, kita sampai nomor berapa ya kemarin, lupa. Ya. Nomor 17. Sudah 18 sudah juga. Sekarang yang ke-19 sudah. Al-iman bil mabadi al-hadamah, mengimani prinsip-prinsip atau landasan-landasan hidup atau way of life, pandangan hidup atau ideologi, bahasa yang lain lagi, ideologi-ideologi yang menghancurkan. Apa ideologi yang menghancurkan yang dimaksud di sini? Seperti kasyuyu'iyah al-mulhidah, seperti kita meyakini menganut ideologi Syuyu'i. Syuyu'i itu komunis, bukan PKI. Kalau PKI cuma di Indonesia adanya ya. Tapi komunis itu dunia ada ya. Ya. Jadi meyakini atau menganut prinsip atau ideologi yang menghancurkan seperti Asyuyu'iyah al-mulhidah, ideologi komunis yang ateis. Mulhid itu ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan ya. Ateis. Awil masuniyah al-yahudiyah, atau ideologi masuniyah itu Freemasonry Yahudi, ideologi Yahudi yang namanya Freemasonry. Ini sebuah apa namanya, gerakan organisasi, ini underbunya Yahudi ya, yang di situ yang ditonjolkan adalah gerakan kemanusiaan, arahnya kepada alladiniyah, jadi tidak mempersoal, tidak menganggap, tidak mementingkan tentang agama ya. Ini gerakan-gerakan Masuniyah atau Yahudi. Ada buku gerakan Freemasonry, panjenengan bisa membaca buku itu seperti apa. Di situ ditulis tentang bagaimana Yahudi, strategi Yahudi membuat
berkonspirasi untuk menguasai dunia. Di situ gerakannya adalah gerakan-gerakan kemanusiaan, tapi itu intinya adalah bagaimana menjauhkan manusia itu dari agamanya. Jadi ini banyak sekali yang terjebak di dalam organisasi ini karena biasanya gerakannya gerakan kemanusiaan. Awil istirokiyah al-markisiyah, marxisme, atau istirokiyah. Istirokiyah itu sosialis. Ya hampir sama itu, ini kan hampir senada dengan organisasi komunis semuanya ya. Sosialis, marxisme. Awil ilmaniyah al-kholiyah minaddin, atau meyakini ideologi, keyakinan atau ideologi al-ilmaniyah. Ilmaniyah itu artinya sekularisme, bahasa sekularisme yang kholiyah minaddin, yang jauh dari agama. Sekularisme itu memang memisahkan kehidupan ini dengan agama. Jadi meletakkan agama di satu tempat, di satu posisi, kemudian kehidupan ini di posisi yang lain. Padahal kalau kita ya keislaman kita itu ya include, ya Islam kita itu ya masuk mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi kita ini bukan hanya Islam di masjid saja, tapi di luar masjid, di luar majelis taklim juga tetap Islam ya. Lah kalau ideologi ilmani atau sekularisme itu memisahkan antara agama dengan kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kehidupan secara umum. Maka ada slogan, dulu ada slogan gerakan sekularisme itu, seakan-akan slogan ini bijak, tapi bagi orang yang memahami tentang sumuliyaddin, kesempurnaan agama ini ya, itu terasa paham. Jadi ad-dinu lillah, syiarnya itu, slogannya itu ad-dinu lillah wal watanu lil jami. Agama itu milik Allah, sedangkan waton, negara ini milik bersama. Seakan-akan bijak ya. Jadi membatasi Allah itu tidak memiliki kewenangan di dalam mengatur kehidupan bernegara ya. Kemarin biasanya hassas, sensi, kalau orang sudah terjangkiti virus sekuler ini ya, kalau ada berbicara tentang syariat Islam, negara Islam apalagi, itu biasanya kalau berbicara soal itu tuh sensi banget ya, sensitif sekali ya. Ya. Karena memang sebenarnya kita itu memang seharusnya ya, pernyataan kita seperti yang dikatakan Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf itu ayat ke-80 berapa ya? 4 atau berapa ya? Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang kita jadikan sebagai Tuhan kita, baik itu di dalam hubungan vertikal langsung dengan Allah, wa fil ardi ilah, maupun di dalam hubungan di bumi sesama makhluk bumi, sesama manusia. Itu kita juga menjadikan Allah sebagai ilah dan sebagai Tuhan kita juga. Bukan hanya ketika kita di masjid, ketika kita sedang berhubungan dengan Allah secara vertikal, tetapi bagaimana kita mengatur kehidupan kita ini juga diatur oleh agama kita ya. Agama kita mengatur kehidupan kita semuanya ini. Jadi berislam itu bukan hanya di masjid atau bukan di majelis taklim, tapi kita berislam itu di seluruh kehidupan kita. Awil qaumiyah allati tufaddilul muslim al-arabi alal muslim al-ajami.
atau ya kaumiyah, ideologi nasionalisme. Ya. Nah, nasionalisme yang bagaimana di sini dijelaskan. Nasionalisme alat itu fadil, yang mengutamakan, yang merasa lebih mulia orang Muslim Arab daripada orang Muslim non Arab. Itu tidak boleh juga. Ya. Jadi kaumiyah yang dilarang itu tidak kesukuan, yang dimaksud kesukuan. Kaumiyah itu nasionalisme kesukuan. Artinya yang kita bela-bela, yang kita perjuangkan itu karena kesukuan, atau bahasa yang lain asobiyah. Asobiyah itu fanatik kesukuan, tidak boleh. Ya, maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man da'a ila asobiyatin, wa laisa minna man qatala ala asobiyatin, wa laisa minna man, yaitu tidak bukan termasuk kami orang yang menyeru kepada asobiyah unsuriyah, atau di sini kaumiyah itu fanatik kesukuan, merasa lebih mulia, merasa lebih, padahal kalau di dalam prinsip, kalau kita mengikuti prinsip Al-Quran itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang enggak. Semuanya memiliki peluang untuk menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah dari suku manapun, begitu ya. Itu semuanya ya. Jadi kalau akhirnya kaumiyah ini kalau dikuatkan ya, akhirnya mereka menjadi tidak ada kepedulian, tidak ada loyalitas, tidak ada walak, tidak ada kepada saudara muslimnya yang berada di wilayah teritorial yang lain. Ya di sana, biar sana-sana. Padahal kalau di dalam Islam itu innamal mu'minuna ikhwatun, tanpa mengenal agamanya, tanpa mengenal negaranya apa, sukunya apa, pokoknya orang muslim itu bersaudara. Ya, ini kita. Jadi kalau pembatasan-batasan seperti ini kemudian menjadikan kita memperjuangkan hanya semata-mata karena apa namanya? Karena ikatan batasan-batasan teritorial, kesukuan dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi, Ustadz, bagaimana kalau kaitannya dengan kita ini memperjuangkan, membela bumi kaum muslimin ketika ada yang kalau itu ya ada, ya itu ada. Kalau kita membela, karena kalau kaitannya dengan urusan hukum fardu kifayah itu al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat itu berkewajiban untuk membela. Misalkan kita ini orang Indonesia, negara Indonesia itu dijajah, ini kan ardul muslimin, ini kan bumi kaum muslimin, yang paling banyak penduduknya kaum muslimin. Nanti ada buku yang berjudul Ad-Difa'an Aradil Muslimin Aham Furudil A'yan. Membela tanah air kaum muslimin itu fardu ain yang paling fardu. Ya. Ya, kalau kita itu membela untuk mempertahankan hak kita atau tanah kaum muslimin, maka insya Allah itu fisabilillah. Nanti begitu kalau jadi. Tapi kita tidak semata-mata, tidak dibatasi karena itu untuk membangun jalinan ukhuwah, ya. Dan juga untuk menentukan nilai kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh ya suku mana, ya negara mana, penduduk mana. Ya, kalau dia sampai merasa seperti itu, maka ini tidak benar keyakinan seperti itu. Ideologi-ideologi tadi semua itu kalau diikuti itu akan melemahkan kaum muslimin, ya, akan melemahkan pasti. Maka waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kembali saya mengingat buku yang pernah saya terjemahkan, Asalibul Ilmaniyah, Asalibul Ilmaniyin fi Taghribil Mar'ah al-Muslimah. Bagaimana orang-orang sekuler itu melancarkan gerakan westernisasi terhadap
wanita muslimah itu dari yang sangat landai sekali, sangat sepele, tapi mereka itu yakin betul ketika mereka itu bisa mengeluarkan seorang muslim dari prinsip-prinsip keislamannya, sekecil apapun itu kelemahan buat mereka kaum muslimin dan kekuatan buat mereka. Ya. Jadi ini mereka tuh punya keyakinan seperti itu. Ya, kita akan menjadi lemah ketika kita ini komitmen kita terhadap ajaran kita ini melemah kita. Nah, mereka aja yakin, kita juga harus yakin. Waman yabtaghi, barang siapa yang mencari, surat Al-Imran ayat 85, barang siapa yang mencari ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agamanya, sebagai jalan hidupnya, sebagai ideologinya, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah darinya. Lan itu artinya pisan-pisan ora ditompo. Kalau la itu artinya tidak. Ya, tapi kalau lan itu linafyi dawam, untuk menafikan, meniadakan dalam waktu yang selamanya panjang. Maka sekali-kali tidak Allah akan tidak terima oleh Allah amalan darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, mereka itu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kita yang kita jadikan ukuran itu adalah keislaman kita. Kalau Islam kita memerintahkan kita untuk membela negara kita, membela tanah air kita, kita lakukan karena memang Islam memerintahkan demikian, ya. Jadi bukan karena ikatan kaumiyah, bukan ikatan kesukuan, bukan karena itu. Nah, ini juga pasti akan melemahkan. Kalau kaum muslimin ini sudah bisa dikotak-kotak, dikuatkan batasan-batasan teritorial, sampai batasan-batasan itu membatasi loyalitas, kecintaan, persaudaraan dengan saudara-saudara muslimnya, pasti ini juga menimbulkan kelemahan juga bagi kaum muslimin, pasti. Jadi nggak ada yang tanpa misi, ya, menguatkan ideologi-ideologi ini semuanya ada misi, dan yang paling rugi adalah kaum muslimin, karena kaum muslimin ini dengan prinsip innamal mu'minuna ikhwatun itu sebenarnya jadi sangat dahsyat kuat, tapi dibatasi dengan begitu. Jadi sekarang contohnya saudara-saudara kita di Palestina, ya, apa kurang kita ngelihat, apa kurang penderitaan, apa sampai kondisi seperti itu tidak cukup untuk menjadi hujah bagi kita untuk membela mereka? Tapi bisanya kita membela hanya dengan doa dan dengan materi, ya. Nggak bisa membela saudara-saudara kita yang di situ karena mau dibatasi juga, dibatasi. Ini sebenarnya nggak lepas daripada konspirasi global untuk melemahkan kaum muslimin sebenarnya. Ini ya, dari Indonesia bisa datang, ya, ada yang datang dengan sangat dibatasi, ya, tapi tentara Indonesia sudah sampai di sana. Bahkan yang, mohon maaf, yang sempat ada cerita kehabisan bahan bakar pesawat, kehabisan bahan bakar, setelah itu ditabrakkan pesawat Israel, lalu tentaranya terjun payung, itu dari Indonesia, itu ya, juga dari Indonesia, ya. Banyak, saya yakin banyak negara-negara yang memiliki kepedulian, pengen membela, tapi sekali lagi muskilatuna muskilatul hudud, kata Abdul Hazam. Problem kita itu problem perbatasan. Problem perbatasan itu yang membuat kita menjadi, ya. Oleh karena itu sebisa apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita, ayo kita lakukan, karena Masya Allah, ya, mereka bukan hanya jadi qadiyat persoalan Palestina itu bukan hanya persoalan penduduk Palestina saja, tapi persoalan kaum muslimin, karena di situ ada kiblat pertama, ya, ada Masjidil Aqsa yang itu dinaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilahnya 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, nggak boleh dikembangkan ke masjid yang lain, ya. Jadi kalau fadilahnya Masjidil Haram, ibadah di sana itu sama dengan
100, fadilahnya 100.000 kali lipat daripada masjid yang lain. Masjid Nabawi 1000 kali lipat daripada masjid yang lain, fadilahnya begitu. Masjidil Aqsa 500 kali lipat daripada masjid yang lain. Jangan dikembangkan Masjid Baitur Rahman 250, enggak boleh, enggak ada itu. Itu tidak ada nasnya, karena itu ada nasnya. Kita tidak akan menentukan mengembangkan ya lebih daripada apa yang dijelaskan oleh nas itu ya. Baik, lanjut. Yang ke-20, tabdiluddin wal intiqal minal Islam li ghairihi. Kalau ini jelas, mengganti agama, berganti agama dan berpindah dari Islam kepada yang lainnya. Nah, iya pasti, kalau ini pasti batal, namanya juga pindah agama ya. Namanya apa? Murtad ya. Murtad itu ya al-khuruj minal Islam, minad dinil Islam ila din ghairihi. Keluar dari agama Islam menuju kepada agama yang lain selain Islam. Ya. Liqouli ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Surat Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir, dia mati dalam keadaan kafir, faulaika, maka mereka itu habitat, batallah, a'maluhum, amal-amal mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis pendek yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Nah, ini perintahnya begitu. Nanti tentang teknisnya diatur oleh fikih. Jadi ampun terus langsung, apalagi nanti ada diatur oleh fikih, ada mengatur tentang teknisnya. Akidah kan menyampaikan tentang ketentuan-ketentuannya, tapi tentang tata cara teknisnya nanti diatur oleh fikih. Tidak terus maju dewi ya, terus begitu, nanti bisa salah gitu ya. Baik, lanjut. Kembali saya tekankan sebelum saya lanjutkan, ini utamanya adalah untuk menimbang diri kita ya, menimbang diri kita supaya kita waspada, hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menjadikan keislaman kita itu jadi batal. Yang ke-21, munasaratul yahud wan nasara wasyuyu'iyyin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membela, menolong orang Yahudi, orang Nasrani, orang komunis ya, dan menolong dan membela mereka di dalam memerangi kaum muslimin. Mereka memerangi kaum muslimin, kita kemudian bersekutu dengan mereka. Tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Membantu mereka di dalam memerangi kaum muslimin, ini yang demikian tidak boleh. Liqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Surat Al-Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kekasih, sebagai teman penolong, min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi bisyai', barang siapa yang melakukan hal itu maka enggak ada jaminan di sisi Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, ini kan ancaman, kecuali karena mereka itu an tattaqu minhum, karena ada rasa takut kepada mereka dengan, atau karena apa namanya, karena bersiasat kepada mereka dengan suatu siasat ya. Kalau itu siasat atau takiyah itu lain ya, nggak bisa dihubungi, nggak bisa dihukumi hitam putih, karena maaf, kalau urusan perang itu biasanya memang urusannya nanti saling bantu-membantu, bersekutu, itu mesti. Itu nggak bisa itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan secara siasi, secara politis gitu ya. Kaum muslimin aja ketika
Romawi itu perang dengan Persia, itu kaum muslimin berharap supaya Romawi menang. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, surat Ar-Rum itu ya. Ya. Terus kaum muslimin pada senang, padahal Romawi itu orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Biasanya kalau perang terus itu nanti menjadi, walaupun yang memulai itu siapa, kalau terjadi perang dunia itu pasti ada bersekutu-sekutu begitu, akhirnya nggak bisa dihindari itu. Dan akhirnya tersisa dua kubu tetepan. Yang bersekutu biasanya. Nah, ini kaum muslimin itu mengharap kemenangan itu pada orang Yahudi dan Nasrani daripada orang Persia. Karena orang Persia itu ateis, tidak beragama, nggak percaya dengan adanya Tuhan. Orang Romawi itu kafir, tapi bagaimanapun musyrik, kafirnya itu masih beriman kepada Tuhan. Harapannya nanti kalau dia menang, ya itu ikut senang, bukan kok kemudian karena dilihat dari kedekatannya mereka itu orang yang beragama, ya. Jadi ini tapi kalau kita melihat ada negara tertentu membantai kaum muslimin lalu kita ikut memberikan sumbangan membantu, kalau ini jelas ya tidak diperbolehkan yang demikian. Ini termasuk membatalkan keislaman kita. Kalau berbicara tentang munafik itu nifak i'tiqadi, nifak akbar, munafik yang besar. Ya, membela orang-orang kafir di dalam memerangi saudara muslim. Ya. Yang ke-22 ada mutakfiri suyu'in. Tadi sudah ya sebenarnya. Tapi kalau tadi apa ya? Tadi mengikuti, mengimani. Kalau di sini tidak mengkafirkan. Suyu'in, tidak mengkafirkan orang komunis. Komunis itu kan ateis. Ya, namanya juga ateis ya pasti kafir, wong dia tidak beriman kepada Tuhan. Ya. Tidak mengkafirkan orang-orang komunis. Al-mungkirin liwujudillah, di mana mereka orang komunis itu mengingkari akan adanya Allah. Awil Yahud wan Nasara, tidak menganggap kafir orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini kita harus menganggap kafir ya. Memang ya walaupun ini dalam beragama kan begitu. Ya. Ini bukan takfiri kalau seperti ini. Karena kita tidak mengkafirkan yang begitu, malah justru enggak. Ini bukan takfiri kalau seperti itu. Kan orang-orang yang jelas beragama selain Islam kita bukan ketika kita menganggap kafir terus semena-mena, enggak. Nanti ada juga aturan baik bagaimana tentang fikih ta'amul bainal muslimin wal kufar, nanti ada ilmunya lagi ya. Jadi bukan kalau dianggap kafir terus semena-mena, enggak. Nanti ada aturannya juga bagaimana ta'amul, berinteraksi dengan orang non-Islam atau orang kafir, itu ada fikihnya yang mengatur lagi juga. Ya. Ini urusan akidah. Kalau kita tidak meyakini bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu kafir, tidak mengkafir, itu batal keislaman kita. Ya berarti kan akidahnya sendiri kan tidak kuat kalau begitu. Ya. Dalam urusan akidah itu kita memang eksklusif ya, harus eksklusif urusan akidah, ya, bukan inklusif. Kalau dalam urusan muamalah inklusif monggo, dalam urusan muamalah atau dalam urusan berhubungan tidak apa-apa. Tetapi kalau urusan akidah kita meyakini harus eksklusif. Ya. Awil Yahud awil wan Nasara, atau tidak mengkafirkan orang Yahudi dan orang Nasrani, alladzina la yu'minuna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allaha kaffarahum, karena Allah mengkafirkan mereka. Jadi kalau kita mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah, itu bukan takfiri. Kalau kita mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, ya, atau melakukan tindakan-tindakan ya, kemudian tanpa langsung kita mentakyin, mengeklaim
tunjuk hidung, itu yang takfiri seperti itu. Karena itu nanti harus dipelajari dengan jelas. Kita hati-hati kalau kita menuding seseorang itu kafir, ya. Kalau petunjuknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meski kita ini ngerti tanda-tanda 99 itu kekafiran, misalkan, lalu kita mendapati satu tanda-tanda keislaman, maka beratkanlah yang satu itu, karena salah di dalam menghukumi itu lebih berat daripada salah di dalam tidak menghukuminya, begitu. Nanti ada makalah-makalah yang seperti itu. Artinya hati-hati kalau kita mau takfiri itu, hati-hati ya kalau kaitannya dengan urusan mengkafirkan secara takyin, secara tunjuk hidung itu hati-hati ya. Kita barangkali mencari alasan-alasannya kenapa dia begitu, karena jahil, karena kebodohan, karena terpaksa, karena salah memahami dan sebagainya ya. Harus berusaha untuk tapi kalau orang penganut agama selain Islam, Allah sendiri mengkafirkan, kita juga harus mengkafirkan ya. Jadi jangan ini takfiri, mengkafirkan ya. Mereka juga kalau beragama secara benar itu juga mengkafirkan kita gitu loh ya. Ya mereka kalau beragamanya secara benar, karena mereka memilih Yahudi kan karena yakin dengan Yahudinya ya, dengan kita. Kalau kita ya yakin bahwa agama yang benar itu Islam, bukan paling benar. Yang benar bukan paling benar. Kalau paling benar kan ada yang di bawahnya agak benar begitu ya. Yang agama yang benar itu Islam. Kalau kita, masalah orang penganut yang lain mengaku agama dia benar ya monggo aja kan begitu ya. Jadi begitu. Harus meyakini begitu ya. Dan penganut agama selain Islam itu kafir, ya kita harus mengkafirkan memang begitu. Penganut agama selain Islam, bukan orang Islam yang melakukan ya dosa-dosa atau yang lain terus mengkafirkan, bukan itu ya dimaksud. Yang ke-23 qaulu ba'dis sufiyin biwihdatil wujud. Perkataan sebagian orang-orang sufi, tidak semua, sebagian orang sufi sebagian aliran sufi tentang wihdatul wujud. Apa wihdatul wujud itu? Manunggaling kawula Gusti. Sejatine Gusti Allah ku ya awake dhewe. Saya pernah ketemu sama orang yang begitu itu ya angel bae. Lah, betul, dia mengatakan Gusti Allah ku ora ado-ado, ya awake dhewe iki Gusti Allah. Awake dhewe. Ya memang ada juga nanti ada istafti qalbak. Nek awake dhewe kita itu tercelup, terarahkan ya, terbentuk dengan keislaman, hati kita hidup diarahkan dengan keislaman, nanti memang akhirnya ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sebuah kebaikan dan jawabnya istafti qalbak, teko karo atimu dhewe. Nek atimu dhewe kuwi ya kena wong wis, kalau orangnya paham kan cukup dengan begitu dia hatinya akan berbicara jujur ya. Tapi bukan, kalau ini kan manunggaling kawula Gusti itu ya akhirnya ya menuhankan diri. Wahwa ma fil kauni illallah. Ma fil kauni illallah. Tidak ada dalam alam ini kecuali Allah. Semua ini Allah. Semuanya ya, apa gitu ya. Khatta qala zaimuhum wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, sebagaimana perkataan salah seorang di antara mereka yang ngeklaim mangununggaling kawula Gusti itu, klaim mereka wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, tidaklah anjing dan babi itu melainkan dia itu Tuhan kita juga. Wa mallahu illa rahibun fi kanisatin, dan tidaklah Allah itu melainkan dia seorang rahib yang tinggal di kanisah. Kanisah itu di gereja ya. Wa qala zaimuhum al-halaj ya, ana huwa wa huwa ana ya. Saya itu ya dia, saya itu ya Tuhan itu, Tuhan itu ya saya ini kan gitu ya. Wa huwa ana, siapa Tuhan? Tuhan ya saya ya Tuhan. Faha kamal ulama alaihi bil qatli fa'adam.
Ya kalau di zaman Umar orang yang begitu ini ya. Para ulama menghukumi orang yang seperti ini untuk dibunuh. Ya. Untuk dibunuh waktu itu. Tapi ini juga ada ketentuan-ketentuannya, cara anunya begitu. Pakai ditasabut dan tabayyun dulu, diklarifikasi dan sebagainya. Jadi manunggaling kawula Gusti. Kalau yang ngomong begitu itu malah Islam sebenarnya. Yang kemarin saya ketemu sama saya, dia Islam. Jadi ya tidak melaksanakan syariat, dia hanya percaya saja, ya. Jadi dia juga bilang begini, kita itu rasa golek Gusti Allah itu adoh-adoh. Awake dhewe kuwi kan ya Gusti Allah. Gusti Allah kuwi ya awake dhewe. Dadi nek awake dhewe kuwi nurani awake dhewe kuwi ngomongi piye ya kuwi ya Gusti Allah ngomongi ya ngono kuwi. Ya. Nek gitu masih agak mending ya yang kedua itu, karena kalau nuraninya dibangun di atas ketaatan, di atas itu ya. Tapi kalau ini orang, saya lihat orangnya nggak ngamalkan syariat, tapi kok iso ngomong kayak begitu ya. Seperti saya pernah ada anak-anak muda gitu kok, topinya itu tulisannya menarik El Sana itu. Saya masih ingat sekali karena saya ketemu di bis sama anak itu, Mas kok topi ini menarik, tulisannya itu apa Mas? Jawabannya, Pak, ini prinsip hidup saya Pak. Ini agama saya Pak, kata begitu. Loh apa wih? Kok menarik men? Eling sabar lan nerimo. Sampean sholat gak? Wah, sing penting niki to Pak. Sing penting mriki to Pak tadi. Nah ini. Jadi eling sabar dan nerimo ini enggak sholat, enggak melaksanakan ya apapun. Ya, keyakinan ideologi apapun tidak dibangun di atas burhan, tidak dibangun di atas wahyu, tidak dibangun di atas ilmu, ya mesti akan teleneh-teleneh. Kalau ada orang yang teleneh-teleneh itu margo tidak memiliki sistem keilmuan yang baik, ya. Kalau terus ada orang yang langsung komunikasi dengan Gusti Allah menentukan hari, nah itu kan margo. Nah, terus ada orang yang penganut yang Masya Allah itu ya nilai. Saya itu ada orang yang pengunjungnya itu antri-antri dari berbagai ya. Kalau saya kasih channelnya antum tak tahu, tapi nanti jangan-jangan ada yang tidak berkenan ya. Itu maca Quran wis gak iso, tapi sing datang itu wong banyak sekali, kayak wong muslim itu pengen problemnya rampung, pengen utangnya kemput, pengen macam-macam ya. Kayak afan. Ngapunten. Semua terapinya itu terapi dengan selangkangan, maaf. Jadi dengan semua orang yang datang di situ problemnya apa saja itu pasti nanti dengan celana dalam wanita, mesti begitu. Bagaimana nanti ada channelnya ada saya, karena ada orang yang mengenalkan diri, saya kenal si fulan itu, suruh saya buka, Masya Allah kok yang ini kok ya dinut ya, ning gitu tuh banyak yang datang, wong Boyolali ya enak itu ya. Orang Boyolali ada juga itu, orangnya dermawan, memang orangnya dermawan sekali, orangnya kaya ya, orangnya kaya. Baik, yang ini kok bedanya dikit-dikit ya. Yang ke-24 hampir sama dengan yang tadi, ilmaniyah. Al-qaulu meyakini bi'infisolidin anidaulah, yaitu terpisahnya agama dengan pemerintahan, dengan negara ya. Wa annahu laisa fil Islam siyasah, atau orang yang meyakini Islam ini tidak ada siyasah, tidak ada politik ya. Ada siyasah Islamiyah, itu ada, diajarkan. Li'annahu takdzibun lil Quran, karena yang seperti itu mendustakan Al-Quran wal hadis wasirah an-nabawiyah. Kan ada di dalam Al-Quran, ila anta takum minhum tuqah, kan itu siyasah. Kemudian juga waman dalam surat Al-Anfal itu
illa mutakharifan liqitalin aw mutahidan ila fi'ah. Ya. Jadi wa man yuwallihim yauma idzin duburahu, kan mutakharifan liqital aw mutahidan liqital itu kan urusan siasah, urusan politis juga. Ada politik itu ada. Ya. Bahwa di dalam Islam itu ada politik. Jadi orang yang mengatakan menjauhkan umat Islam dari politik itu sedang berpolitik gitu ya. Sedang berpolitik, ingin menguasai, karena politik itu adalah seni untuk menguasai orang lain biasanya begitu. Maka kalau sudah berbicara soal politik nanti ngapunten, hati-hati juga, jenengan nggak bisa hitam putih ya. Maka saya pernah membuat status, Anda nggak akan bisa mengenali muka wajah politikus yang sesungguhnya, karena dia kemana-mana selalu mengenakan topeng ya, jadi nggak ngerti ya, tidak akan tahu ya. Tapi kalau politik Islam tentu dalam hal ini ya tidak menzalimi, tidak ya, karena ya untuk menghadapi, karena yang namanya politis itu sudah ada, seperti strategi dalam ngatur strategi perang atau ya itu kan semuanya ada politiknya, tapi nanti ada secara detail, ada sendiri fiqhus siyasah. Fikih tentang siasah itu di dalam fikih ada bukunya sendiri ya. Jadi ini cuma global ini, nggak ada terus, ini kan cuma prinsip-prinsip global, prinsip-prinsip dasar saja yang disampaikan di sini. Masih tinggal beberapa lagi, insya Allah dilanjutkan di lain kesempatan insya Allah. Ini semuanya kita pahami agar kita terhindar dari hal-hal yang menjadikan keislaman kita itu menjadi batal ya. Jangan sampai Islam kita rusak, jangan sampai Islam kita batal dengan hal-hal yang disebutkan tadi itu ya. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mendapatkan ilmu yang bukan semakin bingung, semakin tambah ilmu, tapi semakin yakin kita akan kebenaran Islam ini, dan semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ditandai juga dengan semakin rajin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.